Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu di mata pelajaran Komunikasi Industri Pariwisata. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai ruang lingkup komunikasi industri pariwisata. Komunikasi adalah hal yang selalu kita lakukan setiap hari, di rumah, di sekolah, di kantor, dan dimanapun. Namun, apakah pernah kamu mengamati seseorang yang saling berkomunikasi di tempat kerja? Apakah terdapat perbedaan cara berkomunikasi di tempat kerja dan di tempat lainnya? Hal inilah yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang, coba amatilah cara berkomunikasi dengan teman, guru, atau partner kerjamu. Catatlah perbedaannya dan berikan kesimpulan. Apakah telah memenuhi kriteria komunikasi yang baik ataukah belum? Selanjutnya, kita akan mempelajari pengertian komunikasi dalam perusahaan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Howard Bonham, komunikasi adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian publik yang lebih baik, yang dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap seseorang atau suatu organisasi atau badan. Yang kedua adalah menurut J.C. Seidel. Menurutnya, komunikasi adalah proses yang kontinu dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh goodwill dan pengertian dari para pelanggannya, pegawainya, dan publik umumnya. Kedalam dengan mengadakan analisis dan perbaikan-perbaikan terhadap diri sendiri, dan keluar dengan mengadakan pernyataan-pernyataan. Yang terakhir adalah menurut W. Emerson Rex. Menurutnya, komunikasi adalah kelanjutan dari proses penetapan kebijaksanaan, penentuan pelayanan-pelayanan, dan sikap yang disesuaikan dengan kepentingan orang-orang atau golongan, agar orang atau lembaga itu memperoleh kepercayaan dan goodwill dari mereka. Kedua, pelaksanaan kebijaksanaan, pelayanan, dan sikap untuk menjamin adanya pengertian dan penghargaan yang sebaik-baiknya. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli mengenai definisi komunikasi dalam perusahaan, dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari komunikasi adalah yang pertama untuk mendapatkan kepercayaan dan pengertian publik, dan yang kedua adalah untuk memperoleh goodwill. Apakah yang dimaksud dengan goodwill? Goodwill dapat kita sebut sebagai nama baik perusahaan. Suatu perusahaan yang telah memperoleh goodwill akan memiliki kepercayaan publik. Setelah memahami pengertian komunikasi dalam perusahaan dan mengetahui tujuan dari komunikasi itu sendiri, kita akan mempelajari ruang lingkup komunikasi di tempat kerja. Ruang lingkup komunikasi di tempat kerja dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi publik internal dan publik eksternal. Yang dimaksud dengan publik internal adalah publik yang berada di dalam organisasi atau perusahaan, seperti supervisor, karyawan pelaksana, manajer, pemegang saham, dan direksi perusahaan. Sedangkan yang disebut dengan publik eksternal adalah publik secara organik, tidak berkaitan langsung dengan perusahaan, seperti pers, media, pendidik atau dosen, pelanggan, komunitas, dan pemasok. Selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Yang dimaksud dengan komunikasi verbal adalah salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis ataupun lisan. Yang dimaksud dengan komunikator adalah orang yang berbicara, sedangkan komunikan adalah orang yang mendengarkan atau menerima pesan komunikasi. Melalui komunikasi verbal ini, maka pesan dapat disampaikan secara baik dan memakan banyak porsi dalam proses komunikasi. Karena dengan komunikasi verbal, ide dan gagasan dapat tersalurkan dengan baik. Komunikasi verbal ini dapat dilakukan secara lisan maupun menggunakan media guna memperlancar dan memperjelas penekanan pada pesan yang ingin disampaikan.
Contoh media yang digunakan dalam komunikasi verbal ini antara lain telepon, surat, lukisan gambar, grafik, dan lain-lain. Namun, dalam aplikasi atau pelaksanaan di lapangan, komunikasi verbal ini harus memperhatikan vocabulary atau pemendaharaan kata, phrasing, kecepatan atau tempo nada bicara, intonasi, dan timing atau ketepatan waktu. Adalah vocabulary atau pemendaharaan kata. Komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Oleh karena itu, olah kata menjadi penting dalam berkomunikasi. Yang kedua adalah racing atau kecepatan. Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang ketiga adalah intonasi suara. Intonasi suara akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik, sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Intonasi suara yang tidak proporsional merupakan hambatan dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah timing atau waktu yang tepat. Timing adalah hal kritis yang perlu diperhatikan, karena berkomunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi. Artinya dapat menyediakan waktu untuk mendengar dan memperhatikan apa yang kita sampaikan. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi kebalikan dari komunikasi verbal, di mana komunikasi nonverbal ini lebih banyak menggunakan media tanpa kata-kata ataupun ucapan. Namun lebih banyak menggunakan isyarat, ekspresi wajah, simbol, warna, ataupun gerakan tubuh. Contoh yang pertama adalah menggunakan isyarat tubuh, seperti menganggukkan kepala, mengedipkan mata, atau kepalan tangan. Contoh yang kedua adalah menggunakan sentuhan, seperti bersalaman, menggenggam tangan, atau pukulan tangan. Yang ketiga adalah menggunakan ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh, seperti dengan senyuman atau tertawa. Yang keempat, menggunakan vokalis, yaitu dalam bentuk nada bahasa, seperti cara berbicara, nada suara, kecepatan suara, intonasi, dan kualitas suara. Yang kelima adalah menggunakan kronemik, yaitu menggunakan waktu dalam komunikasi nonverbal, seperti ketepatan waktu. Dan yang terakhir menggunakan lambang atau simbol, seperti rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya adalah peran komunikasi. Menurut Dozier and Bloom, peran komunikasi atau komunikasi dalam suatu organisasi dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah communication technician. Beberapa praktisi memasuki dunia komunikasi ini sebagai teknis. Pada tahap ini, kemampuan komunikasi sangat diperlukan. Komunikasi diarahkan untuk berperan menulis newsletter, menulis host jurnal, dan menulis news release. Yang kedua adalah expert describer atau penasehat ahli. Praktisi komunikasi sebagai pendefinisian problem, pengembang program, dan memiliki tanggung jawab dalam mengimplementasikannya secara baik. Pihak yang terlibat di dalamnya bekerja sama dalam tujuan yang sama, dalam memajukan perusahaan, menyampaikan pesan yang baik tentang perusahaan, dan membentuk jaringan komunikasi yang andal. Mereka sebagai pihak yang pasif. Manajer yang lainnya menyerahkan tugas komunikasi kepada mereka. Yang ketiga adalah communication facilitator. Komunikasi sebagai pendengar setia dan broker informasi. Mereka sebagai penyambung, interpreter, dan mediator antara organisasi dan publiknya. Mereka mengelola two-way communication-nya dengan cara membuka rintangan komunikasi yang ada atau yang terjadi. Tujuannya dalam hal ini untuk menyediakan kebutuhan dua belah pihak akan informasi, membuat kesepakatan yang melibatkan minat kedua belah pihak. Yang terakhir
terakhir adalah problem solving facilitator. Para karyawan hendaknya berkolaborasi dengan manajer lain untuk mendefinisikan dan memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama, dengan koordinasi yang baik dan terfokus. Para karyawan dan manajer menjadi bagian dalam manajemen strategi perusahaan. Bergabung dengan konsultan, mulai dari awal direncanakannya program hingga evaluasinya. Membantu manajemen menerapkan tahap yang akan ditetapkan dan strategi dalam pencapaian suatu tujuan yang ditetapkan bersama. Program solving ini menjadi indikasi dalam proses penyelesaian masalah yang dihadapi perusahaan, baik ke dalam maupun keluar, yang semua kebijakan dari perusahaan dimaksudkan untuk kemajuan perusahaan secara maksimal. Jika perusahaan mengalami kemajuan, maka karyawan yang bekerja di dalamnya akan terimbas dengan kemajuan yang dicapai perusahaan tersebut. Berikut adalah diagram yang menunjukkan persentase peran komunikasi. Yang pertama ada verbal sebanyak 7%. Dilihat dari pilihan kata, kosakata, bahasa khusus, dan istilah khusus. Selanjutnya ada vokal sebanyak 38%. Dilihat dari artikulasi, aksen, nada dan intonasi, serta tempo bicara. Dan yang terakhir adalah non-verbal sebanyak 55%, dilihat dari ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata, gerakan tubuh, jarak, dan penampilan diri. Materi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita akan membahas mengenai fungsi komunikasi, cara berkomunikasi di tempat kerja dengan baik, dan faktor penyebab dan cara mengatasi hambatan komunikasi. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.